jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua masih diberi nikmat umur panjang, diberikan kesehatan dan keafiatan, dan sampai di subuh hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa sujud kepadanya, menyempurnakan sholat subuh berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang begitu besar. Artinya di sisa-sisa umur panjang kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sujud kepadanya, untuk menyempurnakan ibadah sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran karena Allah menurunkan dalam bulan Ramadan yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pilih bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang pertama turun yaitu Iqra, bacalah. Artinya dengan bacalah ini yang merupakan perintah Allah agar supaya manusia itu cerdas, manusia itu pintar. Karena kunci keberhasilan, kunci ma'rifat, kunci untuk mengenal Allah yaitu dengan apa? Dengan belajar, dengan banyak membaca. Semakin kita banyak membaca, maka semakin kita mengenal apa tujuan hidup ini. Apalagi yang kita baca itu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kata Rasulullah SAW, afdal ibadah. Qiraatul Quran afdal ibadah. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang terbaik, ibadah yang paling afdal. Kenapa? Karena Al-Quran mengandung ilmu yang begitu luar biasa. Al-Quran membuka mata dan hati manusia. Al-Quran menjadikan orang tersebut yang hatinya keras menjadi lembut. Al-Quran memberikan kepada kita pencerahan. Al-Quran membimbing kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana dahsyatnya umat-umat terdahulu yang begitu banyak hancur, ya, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, maka di bulan Ramadan ini banyaklah kita membaca Quran, ya, banyak kita mendidik diri kita dan mentarbiyah hati kita dengan banyak membaca Quran. Jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba perhatikan ya jemaah. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Al-Quran sekarang ini diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kenapa? Karena berapa banyak di antara para ilmuwan barat yang masuk Islam disebabkan karena membaca Al-Quran. Ada terjemahan, ada translate. Mereka baca Al-Quran dan mereka menemukan kebenaran. Berapa banyak dari pastor-pastor yang masuk Islam disebabkan karena apa? Karena mereka belajar tentang Al-Quran. Berapa banyak gereja-gereja yang ada di Eropa sana sudah tutup. Banyak yang tutup sekarang ini karena berbondong-bondong orang masuk Islam di Eropa, di Amerika, di Inggris, di Prancis. Coba buka perkembangan, ya, Islam di benua Eropa, perkembangan Islam di
benua Amerika. Nanti kita pasti akan kaget karena dahsyatnya semangat manusia untuk mengenal Islam, dan mereka memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itulah Al-Quran yang mana tidak ada keraguan dalamnya. Bayangkan para orientalisme, pakar-pakar barat yang ingin mempelajari Islam dengan bertujuan untuk melemahkan Islam. Mereka mencari titik kelemahan, titik kesalahan, mereka tidak dapatkan dalam Al-Quran. Justru semakin mendalam mereka belajar Al-Quran, semakin mereka tertarik dengan Al-Quran. Semakin magnetnya Al-Quran itu memberikan power yang menarik mereka untuk masuk Islam. Sehingga banyak di antara mereka yang memeluk Islam dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma farratna fil kitab min syai'in. Dalam Al-Quran, kami tidak mengapakan dalam Al-Quran kecuali telah disebutkan berbagai macam ilmu pengetahuan dalamnya. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Nabi itu banyak sekali. Dan disaksikan oleh para sahabat dengan mata kepala mereka. Bukankah dalam sebuah riwayat Ibnu Nu'man al-Ansari, Qafati' Ibnu Nu'man al-Ansari, ketika waktu perang matanya terkena atau tertusuk pedang sampai matanya itu tergantung-gantung di pipinya. Ini Qafati' Ibnu Nu'man al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika dia merasakan dahsyatnya perih sakitnya matanya yang tertusuk itu sampai tergantung-gantung, dia langsung berlari menuju kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah." Maka di saat itu Rasulullah mengambil matanya yang tergantung itu dan Rasulullah letakkan di tempatnya semula, maka sembuh seperti sedia kala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Qatadah Ibnu Nu'man al-Ansari merasakan mukjizatnya Allah ingin tunjukkan kepada umat di saat itu. Ketika waktu di Khaybar, air sudah habis, untuk minum saja mereka sudah tidak bisa, apalagi untuk berwudu, bersuci. Kemudian sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad SAW mengeluh tentang kondisi yang mereka rasakan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jabir khudhilina, wahai Jabir, ambil bijana yang kosong, fadha' fi amami, letakkan di depan saya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia datang dengan membawa bijana yang kosong dan diletakkan di depan Nabi. Fawadha' yadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul meletakkan jari jemarinya di dalam bejana tersebut, maka terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Kharajal ma'u min aswabin Nabi Muhammad SAW, keluar air dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Itu air itu keluar dari jari jemarinya Nabi. Allah. Sampai-sampai kata mereka, kalau jumlah kami lebih dari 1.500 orang di saat itu, maka itu akan mencukupi air yang bersumber dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Makanya keimanan sahabat ini sangat luar biasa, karena mereka lihat langsung itu mukjizat. Makanya setiap perang mereka tampil di depan saf pertama untuk membela Nabi Muhammad SAW. Dan keimanan mereka begitu kuat. Ini mukjizat Nabi kalau diuraikan satu persatu banyak sekali dan waktu begitu sempit. Ya. Mimbar lama diganti dengan mimbar baru. Ini
hadis sahih. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, mimbar lama mengeluarkan suara, rupanya tangisan, rintian. Dan bukan hanya Nabi Muhammad yang dengar, satu masjid dengar. Sehingga Nabi Muhammad SAW turun dan datang di mimbar lama, kayu pohon kurma yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk bersandar. Rasulullah lulus agar supaya dia berhenti untuk menangis, sampai bekas sandaran mimbar Nabi Muhammad SAW itu menangis, sedih berpisah dengan Nabi Muhammad SAW karena diganti dengan mimbar baru. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah mukjizat Nabi, dan banyak sekali. Belum lagi Insyiqaqul Qamar, bulan terbelah menjadi dua bagian. Dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa insaqal qamar, sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah menjadi dua bagian. Datang orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, in kunta nabiyyan shadiqan, shakkil lana al-qamar falaqatain." Ya Muhammad, kalau seandainya kau benar-benar nabi, belahlah bulan purnama buat kami. Insyaallah jamaah semua ini khusyuk semua, bukan tidur. Ada yang tidur di sini? Ada yang tidur? Enggak ada. Alhamdulillah. Datang orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, in kunta nabiyyan shadiqan, shakkil lana al-qamar falaqatain." Belahlah bulan purnama buat kami kalau seandainya kau benar-benar nabi. Ini permintaan orang kufar Quraisy, tidak tanggung-tanggung, bukan di bumi tapi di langit. Belah itu bulan purnama. Ini saking keras kepalanya mereka. Ya, mereka tantang Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika ditantang seperti itu, beliau langsung naik ke Jabal Qubais. Insya Allah masih ada sampai sekarang. Jabal Qubais sekarang ini luar biasa. Ya, perhotelan di kota Mekah itu sungguh luar biasa. Jabal Qubais, Bukit Qubais. Naik Nabi Muhammad SAW di Bukit Qubais, dan Rasulullah mengangkat tangan dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan, dan Rasulullah bersabda dan berdoa, "Ya Allah ya Rabb, shakkil lana al-qamar falaqatain, shakkil lana al-qamar falaqatain." Maka terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Ya Allah ya Rabb, belahlah bulan purnama buat kami, belahlah bulan purnama buat kami. Insyaqqal qamar falaqatain. Maka disitulah bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu ke arah timur, satu ke arah barat. Kemudian setelah itu, setelah dia terpecah, kemudian setelah itu mereka bersama. Dan di situ Nabi Muhammad bersabda, "Ishhadu ya ma'syar Quraisy, saksikanlah wahai ma'syar Quraisy, Insyiqaqul Qamar, bulan terbelah menjadi dua bagian." Dan kejadian tersebut diabadikan dalam Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa insaqal qamar, sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah menjadi dua bagian. Jamaah dirahmati Allah, bahkan terbelahnya bulan ini bukan hanya disaksikan 14 abad tahun yang lalu. Di zaman modern ini disaksikan oleh para astronot NASA ketika melakukan penelitian di bulan. Mereka temukan di tengah-tengah bulan itu ada garis yang begitu panjang. Garis yang begitu panjang di tengah-tengah bulan. Kemudian mereka memberikan satu komentar, satu temuan, bahwa dahulu bulan pernah terjadi gempa dan menyebabkan retak. Dan itu bekas retakannya. Mereka tidak tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu bagaimana mukjizat Nabi. Bekas retakan itu merupakan bekas Insyiqaqul Qamar, bahwa memang bulan pernah terbelah dan itu merupakan bekasnya. Dan ada di antara mereka yang masuk Islam. Kenapa? Karena membaca Al-Quran.
Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa kalau kita kaji Al-Quran, sungguh luar biasa. Oleh karena itu semakin kita dalami Al-Quran, semakin kita akan mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Al-Bahrul Amik, ya, samudra, lautan yang begitu dalam, yang tidak pernah kita dapatkan ujungnya. Subhanallah. Itulah Al-Quran, ya. Itulah Al-Quran. Dan sekarang ini kita tidak lagi melihat bagaimana itu air keluar dari jari jemari Muhammad. Karena kita hidup di zaman modern. Yang melihat itu sahabat-sahabat Nabi 14 tahun yang lalu. Tapi sekarang Allah perlihatkan kita mukjizat i'jaz ilmi dalam Al-Quran, yang mana membuat para ahli embriologi, ahli astrologi, ya, mereka takjub dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran sejak 14 tahun yang lalu. Bagaimana tentang ilmu lautan, marajal bahrain yaltaqina bainahuma barzakhun la yabghiyan, dua muara bertemu, satu asin satu tawar, di antara keduanya tidak bercampur. Allah, la yabghiyan, tidak bercampur, ada batas mereka. Dalam surah apa itu? Dalam surah Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu disebutkan Nabi sejak 14 tahun yang lalu. Dari mana Nabi tahu tentang marajal bahrain yaltaqiyan, dua muara bertemu, satu asin satu tawar? Kecuali Allah Jalla Jalaluh yang memberikan informasi besar tentang ilmu kelautan tersebut. Apakah Nabi melakukan penelitian? Tidak ada waktu untuk itu. Tapi Allah yang memberikan informasi besar tentang dua muara bertemu, satu asin satu tawar. Bahkan bukan hanya itu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman tentang lapisan ozon atau lapisan atmosfer. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan. Dan kami telah menjadikan di atas langit bumi itu saqfan mahfuzan. Nanti buka surah Al-Anbiya ayat 30 sampai 35 sampai akhir. Dalam surah Al-Anbiya, dan kami telah menjadikan di atas langit bumi itu saqfan mahfuzan. Saqfan mahfuzan. Apa itu saqf? Pelindung. Mahfuzan, yang melindungi bumi. Perisai. Kalau kita di masjid ini ada sakafnya, yaitu atap yang melindungi kita dari matahari panasnya dan hujan. Inilah namanya sakaf. Dan sakaf itu fungsinya apa? Untuk melindungi orang-orang yang ada di bawahnya. Maka begitulah isyarat mukjizat ilmiah dalam Al-Quran, bahwa sejak 14 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi besar kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada manusia pada umumnya, bahwa bumi itu dilindungi oleh lapisan ozon atau lapisan atmosfer. Ya jemaah, mari kita bangkit, mari kita baca Al-Quran. Jangan hanya nanti kalau sudah ada musibah baru baca Al-Quran, kalau ada kedukaan baru baca surah Yasin, kalau dalam keadaan gelintir hutang baru baca surah Al-Waqiah, takut azab kubur baru baca Al-Mulk Tabarak. Baca Al-Quran kapanpun dan dimanapun, dan apalagi di bulan Ramadan, baca sampai khatam, pelajari, kaji isi kandungan Al-Quran. Para ulama mengkaji Al-Quran bukan hanya sekedar maknanya, tapi huruf yang ada dalam Al-Quran itu dikaji dan dihitung. Al-Imam Syafi'i, satu-satunya ulama yang kaliber yang sangat luar biasa, itu menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? 1.027.000. Itu jumlah huruf. Dan jumlah huruf yang terbanyak apa? Allah sudah memberikan isyarat dari surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Jumlah terbanyak dan menduduki ranking pertama yaitu huruf alif. Ranking kedua Lam.
Dan itu sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i menghitung jumlah huruf dan sampai huruf apa yang paling terbanyak disebutkan dalam Al-Quran, alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Alif lam mim. Makanya dalam surah Al-Baqarah yang pertama, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran yang mana tidak ada keraguan dalamnya. Tidak ada keraguan. Tidak bisa yang mau cari kesalahannya. Tidak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga. Dan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ya jamaah. Berbeda dengan Injil, ya. Dan Injil, Zabur, Taurat sekarang ini sudah tidak asli. Sudah banyak campur aduk tangan manusia. Tapi Al-Quran sejak turun sampai sekarang, subhanallah, dijaga dan dihafal. Injil saja ada 70 kitab. Dalam kitab yang disusun oleh seorang ulama besar, ya, min kibar ulama al-Azhar. Kebetulan Al-Fakir dari alumni Al-Azhar, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu menulis satu kitab namanya Kaifa Nata'amal ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Disebutkan dalamnya bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain, berbeda dengan Injil. Injil itu ada sekitar 70 kitab. Dari 70 kitab itu mereka sepakat ada Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes. Bayangkan, dan masing-masing redaksinya berbeda. Coba bayangkan ya jemaah. Tapi Al-Quran sejak awal turunnya sampai saat ini asli, tidak ada perubahan sama sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu bangkit ya jemaah, baca Al-Quran. Al-Quran itu syifa, obat penyembuh, bukan hanya sumber ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, tapi syifa, obat penyembuh dan sebagai rahmat. Wa nazzil bil Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa, ruqyah. Otomatis Anda membaca Al-Quran berarti Anda menyembuhkan penyakit-penyakit dalam yang ada dalam dirimu. Dan sebagai apa? Syifa zahir wa batin, zahir wa batin, dari luar, ya, dari berbagai macam bahaya-bahaya syaitan, jin dan manusia, dan juga dari dalam penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Syifa, ya, sebagai obat penyembuh untuk segala bentuk penyakit. Jamaah dirahmati Allah, saya kira itu saja kita sampaikan. Semoga insyaallah di bulan Ramadan ini mari kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita sering baca Al-Quran, ya, dan jadikanlah rumahmu itu bercahaya dengan bacaan Al-Quran, dan jadikanlah rumahmu itu selalu didatangi malaikat dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Idza quri'al Quran hadaratul malaikah. Jika engkau mau malaikat itu datang dalam rumahmu, baca Al-Quran. Tapi kalau engkau hanya mendendangkan apa saja, kasihan, malaikat tidak akan datang. Tapi idza quri'al Quran hadaratul malaikah. Jika dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan datang. Kalau sudah malaikat datang, syaitan akan lari. Dan insyaallah kita terhindar dari berbagai macam malapetaka yang terjadi di dalam rumah kita. Antara suami dan istri semakin samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Karena ketenangan itu disebabkan karena apa? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Semakin tinggi ilmu agama kita, semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin besar kesempatan untuk meraih sakinah, ketenangan hidup, mawaddah warahmah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dan masjid ini perdana buat saya, ya. Padahal saya tinggal di Condet, di kampung kita. Semoga insyaallah semuanya diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan. Dan insyaallah bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan yang terbaik, ya, di sisa-sisa umur panjang kita. Karena kita tidak tahu umur kita, ya jemaah, ya. Kesehatan gunakan untuk ibadah. Perbanyak lisanmu berzikir, karena semuanya the best of the best. Perbanyak la ilaha illallah 1 jam, baca Al-Quran 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kapan kita seperti itu?
Istighfar 1 jam 2 jam. Baca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah 1 jam 2 jam. Begitu. Dimanapun kita berada, zikir sama Allah. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Dan itu kesempatan hanya di bulan Allah. Wallahu musta'an. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita